Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat, selamat datang di channel Pejuang Sunnah. Siapakah di antara kita yang tidak mengenal musik? Bahkan, musik saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepas di kehidupan masyarakat kita. Dan di antara orang yang mengenal musik, siapa dari mereka yang menyukainya? Mungkin sebagian dari kita ada yang menyukai musik dan ada yang tidak, karena hal ini disebabkan oleh adanya pro dan kontra akan hukum musik itu sendiri, dan juga karena ketidaktahuan kita akan manfaat dan bahaya dari musik itu sendiri. Bagaimana pandangan Islam mengenai musik? Lalu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada umatnya tentang musik? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir hanya di Pejuang Sunnah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku, bukankah apa yang telah dikabarkan oleh beliau itu telah terjadi pada zaman kita saat ini? Sebuah riwayat dari Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta. Lalu ia menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik." Jika dikatakan menghalalkan musik, apakah berarti musik itu haram? Hadis di atas dinilai sahih oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Istiqomah dan Ibnul Qayyim dalam Iqsatul Lahfan. Penilaian senada disampaikan An-Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Dan juga dalam hadis lain, secara terang-terangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang musik. Beliau pernah bersabda, "Aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah dua suara yang bodoh dan maksiat. Suara di saat nyanyian hiburan atau kesenangan, permainan dan lagu-lagu setan, serta suara ketika terjadi musibah, menampar wajah, merobek baju dan jeritan setan." Kedua hadis di atas telah menjadi bukti untuk kita bahwasannya Allah dan Rasul-Nya telah melarang nyanyian beserta alat musik. Lalu, bagaimana dengan musik Islami? Wahai saudaraku, perlu diketahui bahwasannya nasyid Islami yang banyak kita dengar bukanlah nasyid yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang mereka lakukan ketika mereka melakukan perjalanan jauh ataupun ketika mereka bekerja. Akan tetapi nasyid-nasyid tersebut merupakan budaya kaum sufi yang mereka lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka menjadikan hal ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, yang padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka, dari mana mereka mendapatkan hal ini? Sahabat muslimin dan muslimat, ternyata Islam tidak melarang kita secara mutlak untuk bernyanyi dan bermain alat musik. Ada waktu-waktu tertentu yang kita diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Kapankah itu? Ketika hari raya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Abu Bakar radhiyallahu an masuk dan di dekatku. Ada dua anak perempuan kecil dari wanita Ansor sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan oleh kaum Ansor pada masa perang Bu'ad. Lalu aku berkata, keduanya bukanlah penyanyi." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah seruling setan ada di rumah Rasulullah?" Hal itu terjadi ketika hari raya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita." Ketika pernikahan.
Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang anak kecil yang menabuh rebana dan bernyanyi dalam acara pernikahannya, Rubayyi binti Muawwij, yang pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari adanya hal tersebut. Dan juga berdasarkan dari sebuah hadis bahwasannya beliau pernah bersabda, pembeda antara yang halal dan yang haram adalah menabuh rebana dan suara dalam pernikahan. Jadi, telah jelas bukan bahwa keadaan yang diperbolehkan untuk bernyanyi dan bermain alat musik hanyalah ketika hari raya dan pernikahan, dan alat musik yang diperbolehkan hanyalah duf ataupun rebana yang hanya dimainkan oleh wanita. Adapun 4 ulama mazhab mencela nyanyian ataupun musik. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Malik bin Anas, beliau berkata, barang siapa membeli budak lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidwanita atau penyanyi, maka hendaklah dia dikembalikan budak tadi karena terdapat aib. Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai, karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak ada satupun dari 4 ulama mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya alat musik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha pemberi taufik dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.